Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kalau sebelumnya kan kita percabangan pakainya if else ya teman-teman. Video kali ini kita akan coba ulas sweet case. Apa bedanya? Ya, so simak videonya sampai selesai. Jadi gini teman-teman, untuk ulas tentang sweet case, di sini saya sudah buat sebuah project di IDE NetBeans ya teman-teman. Silakan kalian buat projectnya dulu ya, menggunakan IDE NetBeans atau menggunakan IDE yang lainnya. Untuk scriptnya nanti menyesuaikan ya teman-teman. Nah jadi kalau perbedaan sweet case dan juga if else itu yang sangat mencolok ya teman-teman. Kalau kita menggunakan if else, kondisi yang akan kita cabangkan itu bisa berupa proses teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan sweet case, itu nggak bisa kita menggunakan proses. Proses itu seperti apa sih ya? Contoh nih, kemarin kan kita ulas tentang program predikat nilai nih. Ya, predikat nilai itu kan di dalam percabangannya kita kondisinya adalah perbandingan. Di sana kita membandingkan antara variabel nilai dan juga KKM. Jika nilai lebih dari atau sama dengan KKM, maka dia dinyatakan tuntas. Nah, di sana kan ada proses ya di dalam kondisinya ya. Nah, beda kalau kita menggunakan sweet case. Yang kita cabangkan kondisinya itu adalah hasil, nggak boleh ada prosesnya. Ya, contoh nih, kita punya menu untuk pemilihan gender atau jenis kelamin ya. Pilihan 1 adalah laki-laki, pilihan 2 itu adalah perempuan. Jika inputan kita atau pilihan kita itu adalah angka 1, ya 1 itu adalah hasil, bukan perbandingan lagi. Maka akan tampil di bawah tulisan laki-laki atau kita akan memilih gender laki-laki. Tapi ternyata kalau kita pilih angka 2 ya, 2 itu sudah hasil juga ya, angka integer pasti, bukan perbandingan lagi. Maka kita akan menampilkan tulisan perempuan. Ya, coba kita terapkan si program pilihan itu ya, pilihan gender menggunakan percabangan sweet case. Gimana sih format dari sweet case itu ya? Yang jelas kita harus punya sebuah variabel yang akan dibandingkan teman-teman. Tadi kan pilihan ya teman-teman. Jadi di sini saya punya sebuah variabel, saya kasih tipe data integer. Nama variabelnya pil gitu aja. Untuk contoh di sini saya punya nilai 1 dulu ya sebelum nanti kita berikan inputan keyboard atau gimana nanti ya, kita ulas nanti ya. Nah, formatnya sweet case gimana teman-teman? Kita ketikkan aja sweet SWITCH. Ada parameternya, kurung buka kurung tutup, baru kita berikan kurung kurawal ya. Ya, switch di dalam parameternya kita masukkan apa yang mau kita cabangkan ya. Yang kita cabangkan di sini kan pil ya. Ketik aja di sini variabelnya pil. Sekarang baru kondisinya nih ya. Jadi pil ini adalah variabel yang akan kita berikan kondisi, dan di sini kondisinya kalau si variabel pil itu nilainya kita berikan case adalah 1.2. Jadi cara bacanya kalau si variabel pil nilainya itu adalah 1, apa yang terjadi teman-teman? Ya terjadinya itu adalah di bawah dari case, dia menjorok ke kanan 1 tab, baru kita ketikkan apa yang akan terjadi. Kita ketikkan dulu, semisal kita akan menampilkan laki-laki, berarti di sini shout system.out.println laki-laki. Oke, gitu teman-teman. Terus kalau semisal nih, si variabel pil nilainya 2 ya, kita akan menampilkan perempuan, berarti kita luruskan dengan case yang pertama itu, kita ketikkan case. Kalau nilai variabel pil itu adalah 2, maka apa yang terjadi? Di sini kita akan, wah ini salah ini, kok titik koma ya? Titik 2, oke. Kita ketikkan shout tab ya, terus di sini adalah perempuan. Oke, ini adalah format dari sweet case, tapi masih ada yang salah ya teman-teman. Bukan salah sih, kurang lebih tepatnya ya. Jadi sweet case itu kita perlu adanya rem ya. Kalau si pilihan itu sudah menemukan jodohnya ya. Jadi di sini 1, jodohnya dengan 1 ya. Gimana caranya biar case-nya itu nggak lanjut ke case-case selanjutnya? Ya, setelah kondisinya kita berikan aksi, maka di bawahnya aksi wajib kita berikan break. Break itu tandanya kita akan memberhentikan percabangan itu sampai di sana. Kalau dia sudah menemukan apa itu namanya kondisinya, maka dia akan menampilkan ini aksinya dan dia tidak akan lanjut ke bawah. Ya, ditandai dengan break. Begitu pula yang bawah ini teman-teman. Dia akan kita berikan break. Siapa tahu nanti di bawahnya ada proses-proses yang lainnya ya, biar dia ada remnya di sini. Oke. Ya, jadi karena di sini pil itu nilainya 1, dapat kita pastikan kalau kita jalankan, dia akan memproses aksi yang atas ini. Dia akan menampilkan tulisan laki-laki. Coba kita running teman-teman. Kita build and run. Dia akan menampilkan laki-laki di sini. Semisal nih si variabel pil ya, nilainya kita ganti dengan angka 2. Harusnya sesuai logika ya, dia akan menampilkan case 2 ini. Dia akan menampilkan perempuan ya. Coba kita jalankan, dia menampilkan perempuan ya. Sekarang biar epic ya teman-teman, kita akan coba memberikan inputan keyboard di variabel pil ya.
Berarti kita akan import dulu si library scanner, kita import. Letaknya ada di Java, package-nya adalah util, untuk nama library-nya adalah scanner. Sekarang kita akan buat identifier. Identifiernya di atasnya deklarasi pil aja teman-teman. Caranya kita panggil si library-nya scanner. Kita buat identifier masuk. Kalian boleh ya nama yang lainnya. Saya di sini pakai masuk. Itu adalah new scanner. Dia punya parameter. Parameternya adalah system.in. Oke, untuk library scanner sudah kita deklarasikan. Nah, sekarang untuk variabel pil ini bukan angkanya kita deklarasikan di sini ya. Tinggal kita panggil si identifier masuk. Karena tipe datanya dia adalah integer, maka kita berikan next int sesuai dengan tipe datanya teman-teman. Ya biar dia nanti nggak layar kosong aja, moro-moro kita nginputkan apa nggak tahu ya. Di sini coba kita berikan shout input. Kita berikan 1 atau 2. Terus di sini kita berikan titik 2, terus len-nya kita hapus biar kita inputnya itu di sebelahnya tulisan input ini ya teman-teman. Coba kita jalankan. Ya di sini muncul input 1 atau 2. Kalau 1 ya kita muncul laki-laki. Coba kita jalankan lagi. Kalau kita pilih angka 2, dia akan tampil perempuan gitu ya teman-teman. Nah gimana kalau input kita salah ya, bukan 1 bukan 2 teman-teman. Coba kita jalankan. Saya pengen input angka 3. Ya dia nggak akan tampil apa-apa. Nah kalau di if else kita kan ada else ya. Kalau kondisinya tidak memenuhi apa yang ada di atas, maka kita memberikan else. Dia adalah posisi yang ketika kondisi di atas nggak ada yang terpenuhi. Kalau di switch case apakah ada teman-teman? Ada ya. Jadi namanya itu adalah default. Ketika kondisi yang di atas nggak ada yang terpenuhi, maka di sini ada yang namanya default. Ya defaultnya apa? Kita berikan semisal nih. Kalau kondisinya nggak ada yang terpenuhi, kita akan tampilkan di sini pilihan salah. Oke, atau pil salah gitu aja ya, biar nggak panjang-panjang. Biar dia nggak nge-scroll ke kanan ya. Layarnya biar pas segini. Oke. Di bawah sini buat jaga-jaga kalau di bawah ada proses lagi, kita berikan break. Oke. Coba kita jalankan. Kalau saya pilih angka selain 1 dan 2. Oke. Ini saya klik di sini dulu. Ya, dia akan muncul pil salah ya. Kalau saya pilih semisal angka 0 ya, pil salah. Yang bisa hanya 1 dan 2 gitu teman-teman. Oke, gampang ya teman-teman. Ya apakah cuma angka nih? Enggak teman-teman. Bisa kita memanfaatkan tipe data yang lain. Contoh nih, saya mau memanfaatkan string ya. Kita menginputkan L atau P ya. Nah jadi kita akan coba ubah si variabel pil ini tipe datanya menjadi string. Nah terus untuk integer ini kita ubah menjadi line ya, line. Untuk yang ditampilkan di sini inputnya bukan apa ini, bukan 1 atau 2 tapi L atau P. Oke. Ya case-nya sekarang kita ubah teman-teman. Gimana case-nya? Apakah kita ngetikannya langsung gini? Dia akan error ya. Karena string harus ada petiknya teman-teman. Ya harus ada petiknya. Kalau string petiknya 2. Ya kalau apa itu? Char ya, karakter berarti dia petiknya 1. Nanti kita coba yang char juga ya. Kalau L dia tampil laki-laki, terus di sini kalau P ya, dia tampil perempuan. Nah, ini L-nya besar, P-nya besar ya. Nanti kalau kita pengen L kecil, P kecil, tambah case lagi teman-teman di bawahnya. Itu PR-nya kalian ya. Nanti kalian coba ya. Sekarang saya jalankan ya. Kalau di sini kayak saya inputkan L, dia akan tampil laki-laki. Tapi kalau L kecil, apa yang terjadi? Ya, dia akan tampil pilihan salah. Nah itu PR-nya kalian. Tambahkan case. Kalau kita menginputkan L kecil, dia juga akan menampilkan laki-laki. Kalau L besar, dia juga akan menampilkan laki-laki juga ya. Begitu pula dengan yang P ya teman-teman. Kalau P besar, dia menampilkan perempuan. Kalau P kecil, dia nggak akan jalan ya. Atau jalan sih ya, tapi dia nggak menampilkan yang laki-laki atau perempuan ya. Tampilnya pilihan salah gitu teman-teman. Nah mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita di sini kan yang penting strukturnya ya. Strukturnya udah bisa, terus kegunaannya seperti apa ya. Yang jelas dia kondisinya adalah hasil, bukan proses seperti yang if else ya. Meskipun if else langsung hasil juga bisa. Yang jelas itu kegunaan dari switch case, silahkan dikembangkan sendiri. Semisal nanti ada suatu kondisi yang memungkinkan kalian memanfaatkan si switch case, silahkan dimanfaatkan. So sekian pembahasan kita kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.